Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azambilian. Nama saya Reza Hardianto. Saya Fira Agustina Wardani. Saya Ulan Revi Permatasari. Kami akan melaksanakan tugas dari Pak Febri, yaitu di Kertasada. Di sini kami akan menjelaskan tambak garam di BUM Kertasada yang terletak di Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb. Adalah area produksi garam yang memanfaatkan air laut untuk menghasilkan garam. Prosesnya melibatkan penguapan air laut di petak-petak tambak hingga kristal garam terbentuk. Berikut penjelasan lebih detail mengenai tambak garam di BUM Kertasada. Lokasi dan kondisi alam Kecamatan. Nomor 1, lokasi dan kondisi alam Kecamatan Kalianget. Terletak di ujung timur Pulau Madura, Kalianget dikenal sebagai salah satu sentra produksi garam utama di Indonesia. Pantai berada di dekat pantai. Area ini membutuhkan air laut sebagai bahan baku utama. Kondisi iklim musim kemarau yang panjang dan panas sangat mendukung proses penguapan air laut menghasilkan garam dengan kualitas terbaik. 2. Proses produksi. Penyaluran air laut dialirkan ke dalam petak-petak tambak yang telah disiapkan. Penguapan air laut dibiarkan menguap secara alami di bawah terik matahari. Kristalisasi. Setelah penguapan air laut menjadi jenuh dan garam akan mulai mengkristal di dasar tambak. Pemanenan. Petani garam kemudian memanen kristal garam yang telah terbentuk. Nomor 3, peran dalam perekonomian. Mata pencaharian produksi garam menjadi sumber mata pencaharian utama bagi banyak penduduk di Kalianget. Potensi wisata tambak garam juga memiliki potensi wisata edukasi, di mana pengunjung dapat belajar mengenai proses pembuatan garam dan melihat langsung aktivitas petambak. Sektor industri. Garam dari Kalianget digunakan dalam berbagai industri, baik skala kecil maupun besar. Faktor pendukung, infrastruktur, pembangunan jalan usaha tani garam, dan jembatan di area tambak, pembangunan akses dan distribusi garam. Dukungan pemerintah daerah dan pusat terus berupaya mengembangkan sektor pengaraman melalui berbagai program dan bantuan. Tantangan musim hujan yang tidak menentukan dapat menggunakan proses produk dan menyebabkan gagal panen. Perubahan iklim global juga dapat mempengaruhi ketersediaan air laut dan kualitas garam. Apa manfaat musim kemarau terhadap petani garam? Musim kemarau menjadi sumber daya yang mendukung untuk proses produksi garam karena diperoleh panas matahari yang cukup. Selain itu, terdapat kadar tanah yang baik di wilayah pesisir dan ketersediaan air laut yang cukup untuk membuat garam. Apa saja tahapan dalam pengolahan garam? Air laut di kolam kristalisasi telah menjadi garam kristal, natrium klorida, dan siap dipanen. Air laut dituangkan ke dalam kolam secara berurutan, dimulai dari stabilisasi, penguapan, konsentrasi, kristalisasi. Pemanenan garam dilakukan di kolam kristalisasi. Garam kincir angin adalah garam laut yang produksinya dibantu oleh penggunaan kincir angin untuk memompa air laut ke dalam garam dan mempercepat proses evaporasi serta kristalisasi garam. Petani garam yang kering dan terisi air mengacu pada petani yang bekerja dengan lahan tambak garam yang berproses melalui pengisian air laut dan pengeringan secara alami menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan kristal garam. Pengumpulan dan pengaliran air laut. Petani mengalirkan air laut ke dalam sistem yang disebut bozem atau dam, yang kemudian dialirkan ke petak-petak tambak. Air laut ini memiliki kadar garam yang lebih tinggi di dekat pantai.